Segitiga Bermuda menjadi wilayah menakutkan bagi pengguna transportasi baik udara dan laut. Wilayah yang berada di Samudra Atlantik ini memiliki luas 4 juta kilometer persegi. Banyak hal mistis terjadi karena seringnya peristiwa kapal hilang maupun pesawat yang melintas di kawasan ini. Dibutuhkan bukti dan kesaksian dari orang yang selamat agar misteri segitiga Bermuda tidak dianggap selalu dibesar-besarkan. Kita akan berikan kesaksian itu. Halo gengs, penyuka petualangan. Selamat datang di channel Dunia Jelajah Visit. Di sini kita akan berpetualang melihat keunikan dan keragaman fakta yang berada di seluruh penjuru dunia. Di video kali ini, channel Dunia Jelajah Visit akan membahas tempat misteri yang mungkin sudah sering kalian dengar. Ya, segitiga Bermuda dengan segala misterinya. Disebut segitiga Bermuda karena lokasi itu bila ditarik garis penghubung, maka membentuk sebuah bidang segitiga. Ketiga tempat itu merupakan teritorial Britania Raya, Puerto Rico, dan Miami. Banyak sekali peristiwa menghilangnya kapal dan pesawat yang melintas di segitiga Bermuda hingga saat ini. Penyebabnya bisa bermacam-macam, seperti tidak berfungsinya alat navigasi, fenomena alam, hingga terlibatnya alien yang kerap dituding. Bukan itu saja, bahkan ada yang menganggap segitiga Bermuda sebagai tempat berkumpulnya makhluk gaib, sehingga sering tertutup oleh kabut gelap. Di balik banyak peristiwa menyeramkan yang membuat hilangnya kapal dan pesawat, tetap saja ada kesaksian yang mengisahkan mampu selamat dari segitiga Bermuda. Kesaksian Bruce Gernon selamat dari segitiga Bermuda. Seorang pilot memberikan kesaksiannya ketika berhasil selamat dari segitiga Bermuda. Di dalam penerbangannya itu, Bruce sempat melihat awan besar yang perkiraannya di ketinggian 18 km dari darat. Ketika posisinya ada di dekat pulau Bumini, Bruce kemudian melakukan manuver untuk menghindari awan tersebut. Sembari menghindar awan, Bruce terus memperhatikan jika awan itu berubah bentuk dan melengkung layaknya donat yang berdiameter 48 km. Hingga kemudian pesawat yang dikemudikannya terjebak di dalam awan donat itu. Setelah menerbangkan pesawatnya sejauh 20 km, Bruce melihat ada celah di sisi barat awan serta memilihnya sebagai jalur supaya bisa keluar dari awan. Waktu yang dibutuhkan untuk keluar dengan melewati celah itu sekitar 20 detik. Dituturkan oleh Bruce lebih lanjut, jika dalam celah pelarian itu dirinya sempat merasa pesawat terbang tanpa ada beban dan kecepatan semakin bertambah. Saat berhasil lolos, Bruce kemudian sadar bahwa dia telah terbang selama 34 menit dengan posisinya di Palm Beach. Itu berarti dari Bandara Androston ke Palm Beach hanya ditempuh dalam waktu 47 menit, yang sebenarnya jarak itu biasanya ditempuh dalam waktu 75 menit. Menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana Bruce mampu mencapai jarak sejauh 402 km hanya dalam waktu 47 menit? Apakah itu semua berkaitan dengan kesaksian Bruce tentang pesawatnya yang terasa ringan? Pengalaman aneh Kerry Gordon. Sama halnya dengan Bruce Gernon, seorang pilot lainnya yakni Kerry Gordon juga memberikan kesaksiannya saat melintas di segitiga Bermuda. Kejadiannya saat dirinya terbang seorang diri dengan tujuan Ormond Beach dari Naval Station yang berada di Key West pada tahun 1995. Ketika itu, Kerry yang telah terbiasa menerbangkan pesawat melintas kawasan segitiga Bermuda. Sebelumnya, Kerry telah diperingatkan tentang adanya dead airspace di kawasan yang membuat hilangnya kontak radio. Lokasinya ada di atas teluk antara Keys dan Florida. Ketika perjalanan menuju Ormond Beach, Kerry berhasil sampai tujuan dengan selamat. Tetapi berbeda ketika perjalanan pulang. Ada masalah yang harus dialami Kerry. Kerry mendapat pemberitahuan tentang rutenya yang harus diubah karena diperkirakan akan terjadi badai. Ketika terbang di atas area Naples, Kerry mengalami hilang kendali di pesawatnya. Alat-alat navigasi dan kompasnya menjadi tidak berfungsi lagi. Begitu pula dengan alat pengukur ketinggian yang terus berputar. Kerry tidak mampu lagi melihat batas antara langit dan laut karena kondisinya yang sangat gelap.
Carey segera melakukan segala cara untuk mengendalikan kembali pesawatnya dan menghubungi menara pengawas. Usahanya itu tidak membuahkan hasil. Pesawat tetap berada di langit terombang-ambing. Hanya dengan mengandalkan instingnya dan memaksakan untuk mengemudikan pesawat, Carey mencoba menanjak ke ketinggian 4.000 kaki atau sekitar 1.129 meter. Usahanya itu tak disangkanya membuahkan hasil dan membuat kondisinya normal kembali. Ia mampu mengendalikan pesawatnya dan bisa terhubung dengan menara pengawas lewat radio. Selamat dari segitiga Bermuda berkat azan. Lain lagi dengan kisah Dion Abu Bakar yang juga seorang pilot ketika berhasil selamat dari segitiga Bermuda. Pilot asal Malaysia itu menceritakan bahwa dirinya berhasil selamat dari segitiga Bermuda berkat kuasa Tuhan lewat azan yang ia lantunkan. Kapten Dion mengenang kembali ketika masuk ke daerah segitiga Bermuda. Saat itu kondisi di sekelilingnya baik di laut hingga di langit berubah menjadi putih seperti kapas. Kondisi demikian membuat Dion menjadi ketakutan. Walau dirinya sangat panik, Dion mengakui saat mengumandangkan azan itu dilakukan secara spontan dan keras. Saat azan dikumandangkan itu, keajaiban terjadi. Dalam sekejap saja, kondisi yang tadinya mencekam berubah normal secara tiba-tiba. Di sekelilingnya, langit kembali berwarna biru cerah. Apa yang dialami oleh Kapten Dion itu terjadi di tahun 1964. Kapten Dion menyadari bahwa pesawat yang ia kemudikan itu dalam kondisi spiral driver atau terjun bebas ke laut. Nasib baik kembali berpihak kepada Kapten Dion yang memang sangat piawai dalam mengemudikan pesawat. Bersama dengan kopilot, akhirnya mereka berhasil menerbangkan pesawatnya kembali hingga kemudian mendarat dengan selamat di Florida, Amerika. Itu tadi kesaksian beberapa pilot yang berhasil selamat dari segitiga Bermuda. Tentunya dengan segala keyakinan yang mereka miliki, apapun akan terjadi dan bisa berhasil keluar dari masa-masa kritis. Sekian, semoga menjadi pelajaran dan sampai jumpa pada video menarik kami berikutnya.